Viral video konvoi bus berbendera putih, ada apa? Hari ini kita aksi damai, ya, aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah supaya pelaku pariwisata diperhatikan. Sudah lewat 1,5 tahun, pelaku pariwisata menyerah hari ini. Kita kibarkan bendera putih. Bendera putih artinya menyerah, pariwisata menyerah. Oke, itu aja. Yuk, sukses. Habisnya pendapatan, kosongnya pendapatan kami. Yang kedua, habisnya saving kami, keuangan kami. Yang ketiga, rusaknya barang-barang dagangan, Pak. Kita mengerti memang isunya adalah COVID, ada kerumunan dan segala macam, tapi saya pikir itu bisa di-manage ya oleh pemerintah, bisa di-manage. Yang pasti tolong kami dikasih hidup. Ya, hari ini kami menyerah, pariwisata menyerah, yang dulu dilulukan kita adalah penyumbang devisa yang termasuk terbesar di Indonesia. Hari ini sampai hari ini kita dilupakan oleh pemerintah. Kita hanya mengingatkan lagi. Untuk aspirasi kami dari Paguyuban LSM Pedagang dan Pedagang Kaki Lima Jalan Ahmad Yani ini coba mengetuk hati pemerintah kota supaya kami bisa diperhatikan. Itu aja, sehingga kita menggunakan aksi damai tanpa kerumunan dan kita serentak mendadak. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah terpasang bendera putih dan spanduk yang ada di belakang, yang intinya adalah kita butuh solusi dari pemerintah kota. Solusinya adalah kami mengharapkan untuk pembukaan jalan dan penerangan jalan umum itu bisa dinyalakan kembali, walaupun kita dalam masa PPKM, maksudnya adalah untuk jam operasionalnya kita juga patuh, karena memang Ahmad Yani ini paling patuh, Pak. Paling patuh dari awal PSBB di Kota Tegal kita memang sudah mematuhi, dan untuk program vaksinasi juga kita sudah melaksanakan, mengirim beberapa pedagang ke Polres untuk melakukan vaksinasi kedua, 1 dan kedua. Viral video konvoi bus berbendera putih, ada apa? Sebuah video aksi konvoi bus wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah beredar di media sosial sejak Senin 26 Juli malam. Dalam video itu beberapa bus nampak memasang bendera putih. Seorang kru tampak berbicara seolah sedang memandu para wisatawan, meski kursi di hadapannya dalam keadaan kosong melompok. Bus itu berkeliling kota sembari beberapa kali membunyikan klakson. Saat dikonfirmasi salah satu pelaku wisata yang terlibat dalam video berdurasi 4 menit 56 detik tersebut, Tri Agus Triyono mengatakan konvoi dan aksi mengibarkan bendera putih tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan berkabungnya dunia pariwisata. Sebab hingga saat ini pemerintah belum memperhatikan nasib para pelaku wisata. PO pariwisata keluar turun ke jalan bukan untuk demo atau unjuk rasa. Kami hanya meminta untuk pemerintah membuka kembali sektor pariwisata, berikan kami solusi, begitulah kata Ketua Harian Asosiasi Penyelenggaraan Atraksi dan Aktivitas Wisata atau APAW Banyumas ini Selasa 27 petang. Menurutnya, melalui rekaman video itu pelaku wisata menyampaikan pesan agar pemerintah memberikan pelonggaran kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan dapat beraktivitas kembali setelah hampir 2 tahun tidak bekerja. Buruh bakal aksi mogok produksi di 1000 pabrik, kibarkan bendera putih sebagai simbol kekecewaan. Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia atau KSPI agar menggelar aksi besar-besaran pada 5 Agustus mendatang. Sebagai tanggapan atas banyaknya buruh yang meninggal karena COVID-19, aksi akan digelar oleh ribuan buruh di 1000 pabrik yang ada di 24 provinsi dengan menghentikan produksi pabrik sementara dan mengibarkan bendera putih sebagai simbol kekecewaan buruh. Hal itu disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers Senin 26 Juli. Yang melihat penularan COVID-19 di kalangan buruh terus meningkat dan memberi dampak yang besar. Kami memutuskan aksi besar-besaran tentunya dengan protokol kesehatan ketat. Dan semua prosedur PPKM level 4 aksi akan diikuti puluhan ribu buruh di Indonesia. Bentuk aksinya berhenti produksi dalam pabrik, tetapi masih ada di wilayah perusahaan, begitulah kata Said.
Said mengatakan para buruh terus menyuarakan aspirasinya namun tidak didengar oleh pemerintah. Mengibarkan bendera putih karena banyaknya buruh yang meninggal, buruh menyerah teriak minta jangan ada PHK, jangan dirumahkan. Berteriak pekerja upah harian karena Omnibus Law tak didengar pemerintah, begitulah tegas Said. Said juga meminta pemerintah memperhatikan aturan gaji atau upah bagi buruh yang harus di rumah karena COVID-19. Kemudian jika ada dirumahkan, aturan pemotongan gaji diatur jelas. Lalu terkait pekerja yang diupah harian, ini perlu diatur permen atau prematur material. Begitulah ujar Said.